Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Masyarul muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, salat al-wusta, surau tengah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian hadis kita, mengkaji, mempelajari dan mengilmui sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Masih dalam pembahasan tentang keutamaan mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Pada kesempatan subuh hari ini kita mengkaji hadis yang ketiga balik dan yang lain. Hadis yang ketiga balik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. Dari Abu Darda, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berjalan menempuh perjalanan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya satu jalan menuju syurga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di atas diri seorang penuntut ilmu sebagai ungkapan keridhaan dan kesenangan dari apa yang telah mereka perbuat. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun untuknya oleh penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Dan keutamaan seorang alim, seorang berilmu dibandingkan seorang abid, orang yang sekadar beribadah saja, seperti keutamaan bulan
dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar juga dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang menguntungkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian dari kalimat hadis yang ada di dalam hadis yang ketiga balik telah kita syarahkan, berikan penjelasan dalam pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. Di antaranya kalimat, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Itulah kita bahas. Artinya Bapak Ibu, salah satu cara kita masuk surga, cara yang terbaik itu adalah dengan rajin-rajin menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena sangat berkaitan. Surga itu ditempati oleh orang yang faham, orang yang lain namuh taat kepada Allah, orang yang lain namuh mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan itu diketahui dengan mempelajari ilmu agama. Jadi dengan mempelajari agama, seorang tahu tentang kewajibannya, kemudian kewajibannya itu dia lakukan. Nah, dengan melakukan kewajiban kolah nantinya akan masuk ke dalam surga. Jadi istilahnya awak menuntut ilmu ku Bapak Ibu sebagai sarana jalan awak menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir kini Allah kumpulkan di surga Allah kala. Amin. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya di atas penuntut ilmu, ridhan bima yasna, sebagai ungkapan ridha, sebagai ungkapan kesenangan hati terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu, kau malaikat sedang menaungi kita dengan sayap-sayap. Yo, malaikat itu bersayap, Bu? Hah? Yo. Malaikat Jibril itu digambarkan memiliki 99 sayap. Cie sayapnya yang tak kambang Bapak Ibu bisa menutupi bahagian barat dan timur di bumi. Cie saking dahsyatnya malaikat. Makanya pernah ditampakkan oleh Allah wujud malaikat Jibril asli di hadapan Nabi, Nabi pingsan. Di awal-awal beliau menerima wahyu itu ya. Dinampakkan pingsan Nabi, saking tak taluk macam dia. Nah. Jadi Nabi mencaliak malaikat Jibril itu tidak selalu dalam wujud asli. Menerima wahyu beliau dari malaikat Jibril itu seolah-olah beliau seperti mencaliak ya manusia biasa walaupun orang lain tak nampak. Nah, jadi malaikat tu punya sayap, tapi ba'a bantuan sayapnya tak tahu awak. Jadi bayangkan lo seperti yang digambarkan dalam filem-filem. Nah, dalam filem kan ada bu ya, kalau malaikat ada sayapnya, kemudian ada tanda bulat di atasnya. Itu gambaran orang-orang non-Muslim. Yang jelas malaikat itu punya sayap. Ba'a bantuannya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Kerana kita tidak pernah mencari wujud malaikat yang asli. Dan kalau ada orang mengatakan yang pernah mencari wujud malaikat yang asli selain para nabi dan rasul, itu tandanya padutu gadang. Tapi adakah orang yang pernah mencari wujud malaikat dalam bentuk yang lain? Lain. Dalam wujud manusia lain. Jadi malaikat tu kelebihannya Allah berikan
mampu berubah bentuk sesuai dengan keinginannya dan keizinan Allah. Nah, jadi ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah melihat malaikat tapi dalam bentuk wujud manusia. Nah, berubah bentuknya. Nah, jadi ikut juga sebagai ungkapan malaikat redha, malaikat senang jawab yang nanamuah menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmunya di dalam masjid, dalam surau, musalla, sehabis kita salat menjelang waktu syuruk, atau misalnya ba'da maghrib, setelah habis maghrib menjelang waktu isya. Kemudian juga Nabi sampaikan orang alim, orang berilmu itu kelebihannya, fadilahnya, apa saja yang ada di langit, man fis samawati wa man fil ard, yang ada di langit, yang ada di bumi, memintakan ampun tuaknya. Paralah banyak makhluk di bumi dan di langit, Bapak Ibu. Di langit para malaikat, di bumi dengan berbagai makhluk Allah, para binatang-binatang. Bahkan Nabi sampaikan sampai ke ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun untuk orang alim, untuk orang berilmu. Nah, kalau kita kaji lo di pertemuan sebelumnya. Wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu di atas orang yang sekadar beribadah saja seperti keutamaan bulan dibandingkan planet-planet yang lain, bandingkan bintang-bintang yang lain. Kalau saya lihat bulan yang menerangi malam tu kan bulan. Planet itu walaupun banyak, tapi cahaya yang menerangi sampai ke bumi tidak terlalu berpengaruh kawan. Tapi kalau bulan, apalagi kalaulah di pertengahan bulan dah buliknya, lah menjadi bulan purnamanya, al-qamar itu ya, ka fadlil qamar, seperti keutamaan bulan yang menerangi malam. Jadi seorang alim diibaratkan seperti bulan yang terang cahayanya, yang menerangi kegelapan, sedangkan al-abid diumpamakan seperti al-kawakib, bintang-bintang atau planet-planet yang lain. Kalau dibandingkan gadangnya yang nampak di awak, nampak di awak kah? Bukan hakikatnya. Mana lebih gadang, bulan tu atau planet-planet tu? Nampak di mata kita? Bulan. Tu bulan, tu bandingan orang yang sekedar rajin ibadah dengan orang yang berilmu. Tentu orang berilmu kan maksudnya orang berilmu yang juga ahli ibadah. Tak hanya ibadahnya yang banyak, tapi ibadah yang banyak itu didasarkan kepada ilmu. Di pertemuan sebelumnya telah menceritakan kisah Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam siapa? Imam Ahmad. Calialah oleh putri Imam Ahmad 3 dan ganjian. Yang pertama Imam Syafi'i go makan banyak, dan kedua Imam Syafi'i go nak nampak do salat malam nyolok-lalok si tempat tidurnya. Yang ketiga Imam Syafi'i go sembahyang subuh tidak dengan berwuduk. Ketika beliau menjawab nan kedua, kecik Imam Syafi'i, wahai Ahmad, ambo memang nampak terlalu di tempat tidur, tapi di kepala ambo berputar-putar masalah umat, sehingga oleh saat itu dari malam sampai subuh di tengah-tengah engkau melakukan solat tahajud, aku telah memecahkan 40 permasalahan fikih. Jadi Imam Syafi'i lebih memilih untuk mengkaji ilmu di malam itu dibandingkan tahajud. Kenapa? Karena dalam keadaan tertentu Bapak Ibu, menuntut ilmu, mengkaji ilmu lebih afdal dibandingkan dengan memperbanyak salat sunat. Keadaan tertentu.
Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, mati awak nanti anan kita punya milik ahli waris kita lah. Anan kita punya milik ahli waris. Nah, segitu tambahnya waris ko dibaginya ketika orang lah mati. Kadang ada orang tak faham Bapak Ibu, nyo bagi warisan tu anak-anaknya ketika nyo masih hidup. Yang warisan itu ketika orang lah meninggal, ya. Kalau dibagi ketika hidup itu tak warisan, itu namanya peragihan. Boleh itu? Boleh, asal dia salah. Nah, tapi kalau ada nama waris yang meninggalnya dulu baru dikaji. Dan sianu dapat sekian, dan sianu dapat sekian, dan sianu dapat sekian. Bukan dikecean ketika nyodoi ama atau ayah kok mati nanti warisan sianu sekian, enggak. Lah meninggal orang tu dulu. Kemudian warisan ko enggak boleh sakanda orang nan apa namanya, orang nan punya warisan tadi. Nyo mesti tunduk dengan aturan syariat. Mesti tunduk dengan aturan syariat. Dan kekurangan awak orang Minang ko Bapak Ibu, jujur-jujur kita sampaikan, yaitu enggan untuk membagi warisan itu langsung setelah meninggal, setelah orang gaib meninggal. Kelihatannya tujuannya elok. Tujuannya elok, keceknya masa orang gaib awak baru meninggal lah warisan yang kita kaji. Kan nampaknya elok tu. Baru meninggalnya barulah warisan lah ratunan awak kaji. Nanti gailah. Akhirnya yang terjadi dek nanti dek sagan-sagan, akhirnya orang yang berhak menerima warisan kau lah meninggal pula. Sehingga ditunda yang terjadi akhirnya Bapak Ibu kusui lah badang kau. Lah payah menentukannya. Sianu bara bagiannya, sianu bagiannya. Cuba dulu ketika dibagi langsung. Lah selesai misalnya hari berkabung 3 hari. Tentu ada bicarakan hari pertama meninggal dulu warisan dikaji indah. Tunggulah agak 3 hari. Lah selesai hari berkabung. Nah, kumpulkanlah keluarga. Sampaikan orang gaib awak ke peninggalan-peninggalannya. Kemudian secara hukum Islam sianu ko bagiannya sekian bagian, sepakati Bapak. Nah, kadang kalau ada yang mengusulkan murid itu dianggapnya materialistik. Padahal itu dan sebenarnya di surah Islam, Bu. Itu yang sebenarnya di surah Islam supaya apa? Supaya tidak kusui bandangnya. Supaya tak kusui benang. Nah, iko ke depan kalau bisa dia awak masalah warisan kau ya capek selesaikan. Capek selesai dibagi setelah orang tua meninggal atau setelah yang meninggal itu meninggal, lewatilah hari berkabung agak 3 hari atau mungkin seminggu mungkin, berkumpullah keluarga, bagilah masing-masing sesuai dengan perintah syariat. Orang kalau meninggal Bapak Ibu yang ditinggalkannya harta, yang ditinggalkannya rumah, yang ditinggalkannya harta-harta duniawi. Tapi para nabi meninggalnya, beliau tidak meninggalkan warisan untuk keluarga beliau berupa harta. Misalnya Bu, kalau ketika Nabi Muhammad meninggal, harta yang beliau punya itu tidak diwarisi oleh anak beliau dah.
tapi disedekahkan untuk kaum muslimin. Jadi tidak ada keluarga Nabi itu tidak mewarisi Nabi secara harta ya. Tapi yang beliau wariskan itu adalah warathul ilmah. Beliau mewariskan ilmu syariat, ilmu agama. Siapa warisnya? Yaitu para alim, para ulama. Jadi kalau anak kita dorong untuk menjadi ulama misalnya, dan yang memang menjadi ulama, maka dia ini adalah pewaris para nabi. Dimanapun dia tinggal, apapun negaranya, apapun bangsanya, walaupun tidak punya kedekatan hubungan secara nasab dengan nabi, mereka adalah para pewaris nabi. Pokoknya Nabi sampaikan, siapa yang mengambil warisan itu, warisan ilmu itu, maka dia telah mengambil bahagian yang menguntungkan. Nah, jadi Bapak Ibu, dianjurkan risiko kalau bisa sekian kita punya anak, paling tidak adalah seorang yang bisa kita cita-citakan untuk menjadi ulama. Kok ada minimal cie dari sekian keturunan kita miliki yang bisa menjadi ulama. Atau kalau tidak ada dan dia anak, minimal dicucu. Minimal dicucu. Ada ulama yang itu lain. Jadi ada seorang ayah yang punya anak, tapi saya lihat mungkin potensi yang anak itu tak ada mungkinkan jadi ulama. Tapi nyoba doa, tarikh, berharap tarikh, ternyata dari mana Allah lahir dari cucunya mana. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan ada di keluarga kita dan menjadi ulama yang sebenar ulama. Kerana akhadha bihadhin wafir. Kalau diambil itu ada bahagian keluarga kita menjadi ulama, kita telah mengambil bahagian warisan yang menguntungkan. Bahkan tidak cucu menjadi ulama, tapi neneknya dapat warisan pahala. Kenapa? Karena neneknya dan neneknya bercita-cita dan berkeinginan kalau bisa adalah di bahagian keluarganya yang kelak menjadi para pewaris Nabi. Kita lanjut hadis yang keempat balik. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Naddarallahu mra'an, semoga Allah membaguskan wajah seseorang. Jadi naddara itu artinya membaguskan wajah, mempercantik wajah, menggantengkan wajah, memuliakannya. Bila kau terjadi di akhirat nanti. Mana dalilnya Bapak Ibu? Baca lihat dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang nadhirah, yang bagus, yang berseri-seri. Kalau nan parusinya rancak-rancak, yang laki-lakinya gagah-gagah, ganteng-ganteng. Maka mereka ila rabbiha nazirah, mereka memandangi wajah Tuhan mereka. Jadi nikmat di sarugo tu yang paling luar biasa,
bukan makanannya, bukan air minumnya, bukan rumah yang mewahnya, bukan yang lain-lain Bapak Ibu. Nikmat yang paling nikmat di surga nanti adalah yaitu nikmat seseorang atau orang beriman memandang wajah Tuhannya. Jadi Allah buka hijabnya tu Bapak Ibu, sehingga orang yang di surga itu Allah berikan kemampuan melihat wajah Allah yang aslinya lah. Kalau di dunia saja kadang kita terpana, terkagum-kagum mencari wajah orang ganteng, orang gagah, orang yang rancak, manusia rancak. Itu manusia baru makhluk Allah baru. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan orang itu? Nah, tentu keindahannya akan jauh lebih luar biasa. Tapi kita tidak boleh membayangkan wajah Allah itu seperti wajah awak, tidak. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun makhluk yang menyerupai Allah. Kalau bayang-bayangkan begitu Bapak Ibu, berarti awak masuk dalam golongan mujassimah namanya. Mujassimah itu orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nyo bayangkan Allah tu punya tangan sepertinya punya tangan. Nyo bayangkan Allah tu punya kaki sepertinya punya kaki. Nyo bayangkan Allah itu punya wajah sepertinya punya wajah. Itu namanya mujassimah. Hati-hati, kau golongan orang yang sesat. Kadang ada orang kecilnya Bapak Ibu, kalau ingin khusyuk salat, pijangan mata, kemudian bayangkan kita sedang berhadapan dengan Allah. Baca orang bayangkannya, yo bayangkan saja di situ ada tulisan Allahnya. Nah, tak boleh. Bukan membayangkan sosoknya, tapi membayangkan kehadirannya. Kita kok sedang diawasi oleh Allah, muraqabah. Jadi tak boleh membayangkan Allah mereka. Tak. Karena Allah sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Naddarallahu mra'an, Allah akan membaguskan wajah seseorang. Berarti kau pasti kau orang masuk surga kok. Karena kau kelak nanti di mana kau? Di akhirat nanti Bapak Ibu. Siapa yang akan Allah baguskan? Imra'an, seseorang sami'a minna syai'an, yaitu seseorang yang mendengarkan hadis dari kami, faballaghahu kama sami'ahu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar. Jadi nyo baraja, tak sekadar baraja, tapi bau sau pula nyo ajarkan ke orang lain sebatas kemampuan yang miliki. Nah, beraja awak tentang fadilah ilmu kini Bapak Ibu, fadilah menuntut ilmu, fadilah mengajarkan ilmu. Ada segitik dari sekian banyak pengajian yang kita hadiri, sekian apa namanya, 1 poin 2 poin yang bisa kita tangkap dan bausau kita amalkan. Dan itu kita ajarkan ke orang. Berarti insya-Allah lah masuk kita dalam bagian hadis. Lah masuk kita dalam. Jadi kod anjuran untuk mengajarkan ilmu yang kita miliki. Farubba muballaghin aw amin sami'in. Betapa banyak orang yang disampaikan ilmu itu lebih memahami dibandingkan orang yang langsung mendengarnya. Nah, jadi kadang ada orang Bapak Ibu nyo hadir, nyo sekadar hanya menangkap informasinya saja. Kurang bisa memahami. Tapi ayahnya tangkap tu bausaunya sampaikan ke orang, dan ternyata orang yang nyo sampaikan tadi orang berilmu. Tak hanya sekadar tahu lafalnya, tetapi bisa nyo pahami maknanya.
Kalau dalam bahasa sederhananya Bapak Ibu, indak jarang murid lebih pintar daripada guru. Ada tak murid lebih pintar daripada guru? Banyak. Apa? Itu. Lebih pintar murid daripada guru. Walaupun murid itu tidak merendahkan posisi guru, tidak. Tapi kalau memang si murid dikaruniakan kecerdasan otak yang lebih, sehingga ayat disampaikan lebih oleh guru itu lebih bisanya kembangkan. Contoh, kalau guru mengajarkan nak kuaya putih, tu saya guru bisa menyampaikan kuaya putih cik guru. Tapi anak nan cerdas ko dan pai nyo membiak air putih, nyo bawa air putih tu ke laboratorium, kemudian nyo cari je mikroskop, kemudian nyo baca buku-buku yang berkaitan dengan air, kemudian nyo bisa mengembangkan dengan ilmu yang lebih mendalam. Walaupun guru tadi sekadar menyampaikan dan si murid adalah orang yang lebih memahami, dan kedua-duanya adalah orang yang punya keutamaan di sisi Allah. Jadi dia pernah rendah diri dan ayam miliki Bapak Ibu. Sekitik banyak awal pengajian bisa disampaikan, sampaikan ke orang. Kemudian hadis yang ke-15. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه والجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu kemudian dia menyembunyikan, uljima yaumal qiyamah bilijamin nar, Allah dia akan dilemparkan ke neraka dengan besi-besi yang terbuat dari api. Jadi Bapak Ibu, orang alim tahu dengan ilmu, ditanya oleh orang, nyo tak boleh diam saja. Misalnya dalam pengajian ada jamaah yang bertanya ke ustaz dan mengaji, dan ustaz tu paham dengan persoalan, tahu jawaban dari apa yang ditanya oleh jamaah tadi, maka nyo tidak boleh diam saja. Nyo harus sampaikan. Karena itu kewajiban. Tetapi kadang orang bertanya, go banyak retipenya Bapak Ibu. Ada orang bertanya, go mau uji-uji. Ada tak? Mau uji-uji kemampuan orang yang sedang magiah pengajian. Nyolah tahu kok, tapi ingin mau uji-uji. Para sejauh mana kemampuan nan menyampaikan bisa menjawab. Nah, ketika seorang alim menangkap ada maksud seperti itu gelagat seperti itu bisa dibaca Bapak Ibu. Kadang bisa dibaca, orang nan ingin menguji-uji kok bisa dibaca. Makanya kalau nyo nak mau jawab, nyo diam saja boleh. Karena niat orang bertanya tadi indah elok. Tapi kalau ingin jawab juga silahkan, pilihan. Kemudian ada orang bertanya, nyo sebenarnya tahu, tapi bertanya juga tujuannya apa? Supaya orang alim tadi magiah tahu orang yang banyak yang mungkin alu tahu. Misalnya ada salah seorang dari ibu kok bertanya kamu, sebenarnya ibu lah tahu kok jawabannya, tapi bertanya kamu bukan tujuannya untuk menguji, tak. Tapi bertanya supaya ketika kamu menjawab, jamaah yang lain yang tak tahu bisa tahu. Boleh seperti itu? Boleh. Kemudian ada dulu orang bertanya kau Bapak Ibu dek kasam ke orang.
nyolah tandoi tu syanu tu. Nyo punya masalah je orang ke. Nyo tak suka je orang tu. Nyo sebenarnya persoalan pribadi, tapi nyo kait-kaitkan nyo masalah agama dengan tujuan niatnya supaya ustaz ko, kan ustaz ko tak tahu, dengan jawabannya niatnya bisa menyakiti orang yang nyo musuhi. Kau bahaya Bapak. Atau ada orang bertanya Bapak Ibu ingin madu domba ulama, ingin membanding-bandingkan ulama, aku tak boleh mana. Misalnya bertanya suatu persoalan, dah dijawab oleh ustaz tu, kemudian nyo kecian ustaz nanu mengecian murid tu apa tu? Aku tak boleh. Nah si ustaz menjawab A misalnya, kemudian nyo bandingkan si ustaz yang sianu menjawab B. Itu namanya apa? Madu-adu. Tapi kalau mereka nyo bertanya nak ada Bapak Ibu ustaz, ambo pernah mendengar pengajian. Tapi nyo tak sabitkan sia ustaz. Mo pernah mendengar pengajian, kecek ustaz an mengaji modeko. Ba'a menurut pendapat ustaz. Kalau mau itu boleh. Tapi kalau disabuikan namanya kemudian dia dua-dua ikut tak boleh. Jadi awak kadang untuk bertanya ke Bapak Ibu harus cari kondisi, batuakan niat, betul-betul untuk supaya kita lebih tahu tentang sesuatu, atau dengan tujuan memberitahu bagi orang yang belum tahu. Tapi kalau tujuannya untuk menguji-uji ilmu orang, tujuannya untuk kasam ke orang seperti yang dikatakan tadi, tujuannya untuk madu-adu ulama, iko yang tak boleh dilakukan. Nah makanya kadang ya para alim atau ulama kau harus bijak lo menjawab pertanyaan, bijak pula menyampaikan sesuatu. Ada hal yang sebenarnya ada dalam kajian syariat, tetapi dalam kondisi tertentu lebih baik untuk tidak disampaikan. Contoh Bapak Ibu, dalam ibadah puasa, yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja, kan itu. Tapi kalau ada orang bergunjing, bergibah, berkata-kata buruk, batal tak puasanya? Batal tak puasanya? Kan tak batal dah, tapi merusak, tak ada pahalanya. Nah hal yang modeko tidak bijak kalau disampaikan secara umum, terutama kepada orang yang mulutnya embezen, marang sedikit kecilnya. Tapi dalam pikirannya, alhamdulillahnya dalam pikirannya, nyo menyangku kalau berkata-kata buruk segala macam tu membatalkan puasanya. Sehingga di bulan puasa minimal nyo jago kata-kata. Bijak tak rasanya bu kalau menyampaikan Bapak Ibu kalau berkata-kata buruk tu tak batal puasa awak tu. Mana lebih bijak disampaikan atau tidak? Cak tak disampaikan. Biarlah nyo dengan pemahamannya begitu. Ada orang menyangka selama ko solat tarawih tu wajib. Kerana cari orang tiup malam sembahyang tarawih, sehingganya tiup malam sembahyang tarawih tadi. Kurang bijak rasanya ketika ada ustaz mengatakan di hadapan orang yang punya pemahaman itu tadinya katakan Bapak Ibu sembahyang tarawih ko sunat sebenarnya kok. Sehingga yang terjadi orang yang tadi rajin tarawih kan dalam pikirannya wajib, ketika mendengar itu sunat, besok dah datang saja tarawih ni. Bijak tak tu? Tak bijak. Walaupun pemahamannya kurang tepat, tapi kalau dikatakan secara terang kainyo gua membuatnya lebih rusak, maka sebaiknya tak disampaikan. Makanya Nabi Bapak Ibu datang sahabat ke Nabi, pertanyaannya sama tapi bisa jawabannya berbeza-beza. Datang
Dan seorang tanya ke Nabi Rasulullah, ambo sedang puasa, ambo cium isteri ambo, batal tak puasa ambo? Tak batal. Datang pula laki-laki yang lain, ya Rasulullah, kalau ambo puasa, kalau ambo cium isteri ambo, batal tak puasa ambo? Batal. Cik. Pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda. Bakok bisa mulai itu? Kerana nan batalnya berbeda orang. Nan pertama Bapak Ibu nak bertanya tadi, ya Rasulullah, kau ambo cium isteri ambo sedang puasa, batal tak puasa ambo? Indak kecil Nabi. Siapa yang bertanya? Mohon maaf, apa-apa nak lagai? Yang mohon maaf ke? Yang syahwatnya mohon maaf kat isterinya tu ndak setinggi anak muda lah. Ya, jadi dia mencium isterinya itu ya sekedar ciuman biasa. Tapi nan kedua, nan datang anak muda bu, nan baru menikah baru. Dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, kau ambo cium isteri ambo bulan puasa, batal nak puasa ambo? Kata Nabi, batal. Kenapa? Kerana mohon maaf, kalau anak muda mencium isterinya apalagi baru menikah, itu banyak unsur-unsur lain setelah itu lain yang menyebabkan bisa batal puasanya. Salahkah jawaban Nabi? Tidak. Tepat untuk orang ikut, tepatlah untuk orang ikut. Jadi tak usah heran Bapak Ibu, kok dalam satu persoalan yang sama jawaban ulama itu bisa berbeda. Tak usah heran. Atau jawaban ulama di satu tampik bisa berbeda di tampik yang lain. Sebagaimana berbedanya fatwa Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq dengan fatwa beliau yang ada ketika beliau berada di Mesir. Makanya ada qaul jadid. Ada pendapat beliau yang lama ketika beliau di Iraq, ada pendapat beliau yang baru ketika beliau di Mesir. Karena beliau mencari kondisi masyarakat yang berbeda antara Iraq dengan Mesir. Nah, jadi itu yang mesti kita perhatikan. Kalau ingin bertanya, bertanyalah dengan bijak. Kalau para ulama menjawab, para ulama jawab pula lah dengan bijak sesuai dengan kondisi. Bukan berarti sesuai kondisi ko menurui kandak orang dah. Bukan itu maksudnya. Tapi sesuai kondisi ko celiak-celiak ko orang ba'a kondisinya ala terbelakangnya, maka berikanlah jawaban yang sesuai dengan mereka. Hadis yang ke-6 balik. Wan Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah, yakni rihaha. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia niatkan untuk mencari keridaan Allah azza wajal, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali hanya sekedar untuk mendapatkan kesenangan dunia saja, maka kelak di akhirat, di hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan harumnya aroma syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ilmu ku ada dua. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia, ilmu agama. Ma ilmu dunia? Ya ilmu selain agama. Ilmu matematik, ilmu arsitek, ilmu kedokteran, segala macam. Nah, ilmu dunia ko, kalau orang berniat mencari keuntungan dengan ilmunya itu, maka boleh. Contoh, orang orang belajar kedokteran, berniat menjadi dokter supaya dengan menjadi profesinya dokter nanti penghasilannya segala macam bisa didapatkan dengan menjadi dokter, boleh. Tetapi kalau ada orang yang bisa mengikhlaskan niatnya walaupun dalam dunia ilmu duniawi
tentu itu yang lebih afdal. Kemudian yang kedua, ilmu agama. Nah, itu yang dimaksud hadis Nabi Bapak Ibu. Orang yang menuntut ilmu agama, yang sejatinya yang cari adalah keridhaan Allah, tapi malah niatnya hanya sekadar mencari kesenangan duniawi, indak main-main hukumannya. Lam yajid arfal jannah. Jangankan masuk ke surga, mencium aroma harum surga saja tidak nyerapkan. Padahal kata Nabi, harumnya surga itu bisa tercium dari jarak sekian-sekian. Dari sekian jauh lah tercium aroma surga. Jadi hati-hati bagi yang mempelajari agama hanya sekadar ingin memperkaya diri. Hanya itu niatnya. Hanya sekadar supaya orang hormat kayaknya. Hanya sekadar supaya ditokohkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mencari redha Allah. Maka ikulah orang yang masuk dalam kategori itu. Tapi bukan berarti tidak boleh menerima upah ketika seseorang mengajarkan agama. Apakah hanya memang profesinya sebagai guru agama, atau sebagai mubaligh saja. Boleh saja yang menerima, tapi yang tidak boleh itu adalah jangan sampai itu menjadi tujuan satu-satunya. Bapak Ibu, ujian para penceramah kau luar biasa. Kau buka-buka saya seketik ya. Oleh bulan puasa ada tawaran Nancik meminta pengurus Musala Al-Wusta atau Beladang. Konan dulu minta, kemudian tiba-tiba minta lah pengurus Masjid Raya Bukit Tinggi. Nan dulu lahiwan gua nan Sulawesi Tengah gua. Tapi setelah itu meminta pengurus. Kau mohon maaf kau ya kalau transportnya lah mana gadang Sulawesi Tengah ke Masjid Raya. Ya kalau sama-sama tahu tu. Dihadapkan dalam dua pilihan tadi. Yang terjadi nan turik di mana dinya Masjid Raya nan diturui nan Sulawesi Tengah dikirim gantinya. Ambo nak menyabai orangnya dah Bapak Ibu ya. Tapi ada itu di lapangan lain. Bahaya. Atau ada lo yang mendabelkan malam hari. Kok ambo pribadi go sangat tidak respect sekali. Ngaji di siko misalnya, mengaji di suatu tempat yang pengajian di situ sebelum tarawih. Kemudian bakal lo ke tempat yang lain yang ke pengajiannya lain siap tarawih. Jadi dah selesai yang mengaji di siko minta izin, mohon maaf Bapak Ibu, ambo tak bisa tarawih di siko kerana ambo punya ada isi pengajian lo di musala sini. Nah, lalu pertanyaannya bila nyo ke tarawih le, Bu? Kalau hampir tiap malam hari itu. Awak kan tak nyebut nama tu kan. Tapi di lapangan lain. Tapi ada lo mohon maaf tipe pengurusku yang menyasak-nyasak ustaznya. Ambo pribadi pernah merasakan itu. Ustaz, bisa mengaji tempat kami. Mohon maaf Pak, lapan nuah jadual ambo. Salik-salikan gaya di mau ustaz nan mengaji dakik dari surau kami. Lah selesai ustaz mengaji di sinan, kajalah ke tempat kami. Ada lo pengurus yang menyasak tu ada pula.
Jadi jangan sampai kalau jadi ustaz tu mambiak yang mereka itu, jangan sampai pengurus lu menyasak dan ustaz. Dek sagan gua ke pengurus, dek awak lah kenal, akhirnya bayi wanjo padahal mati tidak ingin bana terjadi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu banyak ujian. Orang-orang yang pelajari agama, ya mudah-mudahan doakan ambo Bapak Ibu tak masuk dalam kategori yang mereka itu. Ya, amin. Ya, tapi sekali lagi menerima transport, menerima amplop segala macamnya tidak semata-mata dilarang. Kalau memang tujuan satu-satunya bukan itu. Kalau tidak itu tujuan satu-satunya. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Yang penuntut ilmunya orang yang ikhlas, orang yang menyampaikan ilmunya adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita kaji di subuh hari kini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sebenarnya tinggal cik hadis lain, tetapi insya-Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kerana waktu salat sudah syuruk kita dalam masuk. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.